Bab 67. Ternyata, si iblis hidup Meide Sangwoo, yang kemarin mengaku sebagai tuan besar kedua, langsung kembali ke kediamannya setelah dipermalukan oleh Alai Yanzong, anak buahnya yang juga ikut dihajar, sekelompok pemuda nakal yang selalu mengikutinya kemana-mana, sebenarnya adalah pengikut setianya, mereka selalu menghormatinya sebagai pemimpin dan sering membantunya dalam berbagai perbuatan keji, seperti menindas penduduk desa, namun, kali ini mereka semua dipermalukan dan dihajar habis-habisan. Mereka tahu bahwa mencari lebih banyak preman biasa pun tak akan cukup untuk membalas dendam. Oleh karena itu, Meide Sangwoo pergi mencari gurun ilmu bela dirinya. Ia tidak berani mencari ayahnya, Meide Nanjiu, karena sang ayah memiliki aturan yang ketat dan sangat tidak menyukai sikapnya yang malas dan urakan. Namun, Meide Sangwoo hanya berpura-pura patuh di hadapan ayahnya. Di belakangnya, ia tetap melakukan semua kejahatan yang ia inginkan, terutama menindas rakyat kecil. Sebenarnya Meide Nanjiu tahu sebagian dari kelakuan buruk anaknya, dan sudah berkali-kali mencoba menegurnya. Namun, setelah melihat bahwa anaknya memang sudah tidak bisa diubah, ia akhirnya membiarkannya saja. Siapa guru Meide Sangwoo? Guru bela diri Meide Sangwoo adalah pria kurus yang kemarin bertarung dengan tangan kosong melawan Alai Yanzong, namanya Yel Chuanyun, seorang ahli bela diri jalanan yang mengembara ke daerah ini dan akhirnya menjadi tamu tetap di kediaman Meide. Melihat bahwa Yel Chuanyun memang memiliki keterampilan bertarung yang cukup baik, Meide Nanjiu mengizinkannya untuk melatih Meide Sangwoo dalam ilmu bela diri. Namun, Meide Sangwoo sebenarnya tidak benar tertarik pada bela diri. Ia hanya ingin memamerkan gerakan indah tanpa benar-benar berlatih dengan serius. Ketika bertarung melawan para pengawal di kediamannya, mereka selalu berpura-pura kalah demi menjaga harga dirinya. Akibatnya, ia merasa dirinya sangat hebat dalam bertarung. Meski begitu, kemampuannya masih lebih dari cukup untuk menindas rakyat kecil di jalanan. Bagaimana sikap Yel Chuanyun? Yel Chuanyun sudah lama tahu sifat buruk muridnya. Ia tahu bahwa Meide Sangwoo tidak memiliki bakat dalam bela diri. Namun, karena ia tinggal dan makan di kediaman Meide, maka ia tetap melatihnya sekadarnya agar tetap bisa bertahan hidup. Dari segi status, Yel Chuanyun adalah guru bela diri Meide Sangwoo. Namun, Meide Sangwoo sama sekali tidak pernah menghormatinya. Ia selalu bertindak semaunya sendiri, memberi perintah seenaknya, dan seringkali menyuruh Yel Chuanyun menyelesaikan masalahnya. Karena gaji dan makanan yang ia terima dari kediaman Meide, Yel Chuanyun pun terpaksa menelan harga dirinya dan menerima perlakuan itu. Selain melatih Meide Sangwoo, Yel Chuanyun juga melatih para pengawal yang ingin belajar bela diri, guna meningkatkan kekuatan mereka. Kemarin, orang yang Meide Sangwoo bawa untuk kedua kalinya dalam pertarungan melawan Alai Yanzong adalah para murid Yeti Chuanyun yang sedang berlatih. Setelah pertarungan itu, Yel Chuanyun mengalami luka dan harus kembali ke kediaman Meide untuk memulihkan diri. Untungnya, lukanya tidak parah, ia hanya perlu beristirahat selama beberapa hari. Begitu juga dengan murid-muridnya. Meide Sangwoo dalam keadaan terdesak kekalahan telak ini membuat Meide Sangwoo semakin frustrasi. Bukan hanya dendamnya belum terbatas, tetapi bahkan gurunya dan beberapa muridnya pun ikut kalah. La benar-benar kehabisan akal, seperti semut yang kepanasan berlarian tanpa arah. Hingga saat itu, ayahnya, Meide Nanjiu, masih belum mengetahui insiden ini. Hubungan Meide Sangwoo dengan pamannya, Meide Nancang. Meski Meide Sangwoo dikenal sebagai orang yang malas dan ceroboh, ia sangat dekat dengan pamannya, Meide Nancang. Sejak kecil, ia sering ikut pamannya berkeliling ke berbagai tempat. Namun, setelah Yel Chuanyun datang ke kediaman Meide beberapa tahun lalu dan mulai melatihnya, ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di kediaman itu. Meide Nancang mempunyai lebih dari 100 pengawal di bawah komandonya. Namun, selain para pengawal reguler, ia juga memiliki sekelompok orang lain. Kelompok ini terdiri dari para petarung bayaran, orang-orang asing yang memiliki keterampilan bela diri dan bekerja sebagai tamu tetap di kediaman Meide. Mereka sering diberi tugas penting, seperti mengawal kafilah dagang dan melindungi properti keluarga Meide. Saat mereka sedang tidak bertugas, mereka tinggal di kediaman Meide dan berlatih sebagai pasukan pribadi keluarga. Bahkan pria besar yang pagi tadi turun ke jalan untuk menjaga keamanan, adalah salah satu dari mereka. Meide Sangwoo mengadu kepada pamannya kemarin. Setelah dipermalukan di depan umum, Meide Sangwoo segera mencari pamannya, Meide Nancang. Meide Nancang mendengarkan keluh kesahnya. Meskipun sebenarnya ia sedikit meremehkan keponakannya yang hanya tahu bersenang-senang, ia tetap menyayanginya dan tidak tega membiarkannya dipermalukan. Dendam ini harus terbalaskan. Namun, setelah mendengar bahwa Yel Chuanyun sudah kalah dari Alai Yanzong, Meide Nancang langsung menyadari bahwa ini bukan perkara mudah.
ia harus memikirkan cara lain untuk menghukum Alayanzong. Mengintai pergerakan Alayanzong kemudian Meide Nancang mengutus orang-orangnya untuk menyelidiki keberadaan Alayanzong dan teman-temannya. Jika mereka sudah meninggalkan daerah kediaman Meide, maka urusan ini akan sulit untuk ditindaklanjuti. Namun, laporan yang diterimanya menyatakan bahwa Alayanzong dan kedua temannya masih berada di jalan selatan, membagikan bubur kepada para pengungsi, dan rencananya mereka akan kembali lagi keesokan paginya. Saat Alayanzong membagikan bubur di pagi hari, orang-orang Meide Nancang sudah melaporkan pergerakannya, kemudian dia mengirim pria besar untuk berpatroli di jalanan. Namun, yang tidak ia duga, pria itu malah pulang dalam keadaan babak belur dan harus dipapa oleh anak buahnya. Saat Meide Nancang masih kebingungan bagaimana harus bertindak, anak buah Meide Sangwu datang melapor bahwa Alayanzong membeli banyak beras dan menyimpannya di rumah Haliu Sutai. Lalu kembali ke pasar, mendengar bahwa Alayanzong dan temannya menginap di rumah Haliu Sutai. Meide Sangwu sangat gembira, ia sebelumnya pernah mendengar bahwa keluarga Haliu memiliki seorang putri yang kecantikannya bagaikan bidadari, namun, ia belum pernah melihatnya secara langsung. Saat itu juga, terlintas niat busuk di benaknya. La memberitahu pamannya, ini adalah kesempatan yang bagus. Ia tahu bahwa bersama Alayanzong ada seorang gadis muda dan seorang pemuda yang kehilangan satu lengan. Ia berencana menculik mereka dan menjadikan mereka sebagai sandera untuk memaksa Alayanzong tunduk. Meide Nancang menyetujui ide ini dan mengirimkan beberapa orang untuk menyerang rumah Haliu Sutai saat Alayanzong tidak ada. Namun, ia tidak tahu bahwa keponakannya juga mengincar Haliu Waner. Dengan kakinya yang masih pincang, Meide Sangwu memimpin sekelompok anak buahnya menerobos masuk ke rumah Haliu Sutai. Ia beralasan bahwa mereka menerima laporan bahwa ada buronan kerajaan yang bersembunyi di rumah itu, sehingga mereka datang untuk menangkapnya. Namun, Ula Zitao langsung mengenali bahwa orang yang datang adalah si iblis hidup, Meide Sangwu. Ia sudah bisa menebak maksud jahatnya dan sama sekali tidak berniat menyerah begitu saja. Tanpa ragu, ia langsung mencabut pedang panjangnya dan melawan. Anja Er pun segera mengambil pisau dapur dan melindungi Ula Zitao dengan satu tangan. Namun, Ula Zitao tidak memiliki cukup pengalaman bertarung. Meskipun ia bisa bertarung, namun lawannya adalah para petarung bayaran yang setiap hari berlatih dan memiliki pengalaman dalam pengawalan serta pertempuran nyata. Dalam satu atau dua serangan saja, Ula Zitao sudah berhasil ditaklukkan. Anya Er, meskipun sangat mahir menggunakan pisau dapur, tapi dia tetaplah seorang koki. Di hadapan para petarung berpengalaman yang bersenjata lengkap dengan pedang, tombak, dan tongkat panjang, ia tidak memiliki peluang. Terlebih lagi, salah satu lengannya masih tergantung dan belum pulih. Meskipun ia berhasil bertahan selama 3 hingga 5 serangan, namun akhirnya sebuah tongkat kayu menghantam tangannya, membuat pisau dapurnya terlepas. Ia pun segera ditangkap dan diikat bersama dengan Ula Zitao. Haliu Sutai terus membela Ula Zitao dan teman-temannya, bersikeras bahwa mereka adalah orang baik dan bukan buronan kerajaan. Namun, Meide Sangwu langsung menendangnya hingga jatuh ke tanah. Li Ju berusaha maju untuk membela, tetapi seorang pengawal Meide dengan kasar mendorongnya hingga terjatuh. Melihat orang tuanya diperlakukan seperti itu, Haliu Waner, yang biasanya pendiam dan lembut, maju untuk membela diri. Namun, Meide Sangwu malah memerintahkan anak buahnya untuk langsung mengikatnya. Ia beralasan bahwa Waner harus dibawa ke kediaman Meide untuk diinterogasi, untuk mengetahui mengapa ia bergaul dengan buronan kerajaan. Sementara itu, Hulen Suguang sedang dalam perjalanan pagi ini. Hulen Suguang sudah bangun sejak fajar, bahkan sebelum matahari terbit. Ia menyiapkan beberapa ekor ayam hutan yang berhasil ia tangkap kemarin, serta sekantong ikan kering buatan ibunya. Dengan penuh semangat, ia bergegas menuju pasar kediaman Meide. Ada dua tujuan di benaknya. Ia ingin menjual hasil buruan dan ikan keringnya untuk mendapatkan sedikit uang. Ia ingin membeli anak ayam, bebek, angsa, dan anak babi untuk dipelihara di rumah. Sebagai persiapan untuk masa depannya bersama Haliu Warrior, ia membayangkan masa depan sederhana yang bahagia bersama Waner, di mana mereka memelihara hewan ternak dan membangun keluarga kecil. Namun, begitu ia tiba di pasar, ia terkejut karena dagangannya laku lebih cepat dari yang ia perkirakan. Hanya dalam waktu singkat, ia sudah menjual hampir semuanya, menyisakan 2 ekor ayam hutan. Dengan hasil penjualannya, ia membeli 2 kotak bedak dan pemerah pipi pemulas wajah sebagai hadiah untuk Haliu Wader. Dengan hati yang berbunga-bunga, ia berencana pergi ke rumah Waner untuk menemuinya sebelum melanjutkan belanja anak ayam dan anak babi. Namun, sesampainya di rumah keluarga Haliu, ia justru disambut oleh kabar buruk. Haliu Sutai memberitahunya bahwa Haliu Waner telah diculik. Bab 68.
Meskipun Alayan Zong juga merasa sangat cemas, ia melihat bahwa Hulen Suguang terlalu emosional dan terburu-buru, ia pun mencoba menenangkannya. Tenang. Kita harus tetap tenang. Jika kita langsung pergi dan meminta mereka membebaskan Warrior dan Ula Zitao, menurutmu mereka akan menyerah begitu saja? Bagaimana jika mereka menyangkal? Kita harus tahu di mana mereka ditahan, atau kita tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Hulen Suguang terdiam, ia tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa menjatuhkan dirinya ke kursi bambu dan menghela napas panjang, kemudian dia memukul kepalanya sendiri dengan kepalan tangannya. Frustrasi dan marah, Li Ju menangis semakin keras, sementara Haliu Sutai tetap diam, mengisap rokoknya dalam-dalam. Setelah berpikir sejenak, Alayan Zong bertanya, apakah ada di antara kalian yang pernah masuk ke dalam kediaman Meide? Kita harus mengetahui tata letak tempat itu jika ingin mencari mereka. Jika kita tidak tahu di mana mereka ditahan, bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Hulen Suguang menggelengkan kepala, menandakan bahwa ia belum pernah masuk ke sana. Haliu Sutai mengembuskan asap tebal sebelum akhirnya berkata, aku pernah masuk, tapi hanya melihat sebagian kecil dari tempat itu. Kediaman Meide sangat besar, aku tidak sempat melihat semuanya. Mata Alayan Zong langsung berbinar. Sebagian saja sudah cukup, itu jauh lebih baik daripada tidak tahu sama sekali. Tolong ceritakan padaku, Paman. Haliu Sutai mengangguk, lalu mulai menjelaskan. Setiap tahun aku harus pergi ke sana untuk membayar sewa tanah. Suatu kali, aku diminta mencari sebuah alat takar gandum, dan saat itulah aku mendapat kesempatan masuk ke dalam kediaman itu. Ia melanjutkan, kediaman Meide sangat luas, lebih dari 3.000 hektar, bahkan lebih besar dari permukiman rakyat biasa di luar. Di bagian paling selatan terdapat area perdagangan dan penyimpanan barang. Di sana mereka memperdagangkan gandum, kulit binatang, kapas, garam, serta berbagai alat pertanian. Area ini memiliki gerbang besar tersendiri, dijaga oleh para pengawal. Ke utara sedikit adalah area bengkel kerja. Ada pandai besi, penenun, dan berbagai pengrajin lainnya yang mengerjakan berbagai produksi di sana. Lebih ke utara lagi adalah lapangan latihan bela diri. Para pengawal berlatih di sini setiap hari, dan sekitarnya dipenuhi barak tempat mereka tinggal. Di bagian paling utara terdapat kediaman utama dan taman. Kemudian dia menjelaskan bahwa setiap area dipisahkan oleh dinding dan memiliki gerbang penghubung, namun, hanya gerbang utama yang dijaga, sementara gerbang di dalam area tidak selalu diawasi. Setiap bagian dari kediaman ini juga memiliki pintu keluar sendiri keluar kompleks, tetapi semuanya dijaga oleh pengawal. Tambahnya, jika ingin masuk ke dalam, pasti akan diperiksa oleh para pengawal. Jika mereka mencurigai kita, mereka tidak akan mengizinkan kita masuk. Kecuali jika kita memiliki alasan seperti urusan dagang, itu akan lebih mudah. Setelah mendengar semua itu, Haliu Sutai menggelengkan kepala, hanya itu yang kutahu. Aku tidak tahu lebih banyak dari itu. Alayan Zong berpikir sejenak, lalu berkata dengan yakin, aku akan masuk sendiri. Setinggi apapun tembok mereka, itu tidak akan bisa menghalangiku. Aku juga tidak perlu melewati gerbang untuk masuk atau keluar. Hulen Suguang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, aku harus ikut. Alayan Zong melihat kesungguhan dalam matanya, lalu bertanya, bisakah kamu memanjat tembok tinggi? Hulen Suguang menggelengkan kepala. Kalau begitu, kamu tidak bisa ikut, kata Alayan Zong dengan nada tegas. Hulen Suguang mulai panik. Aku harus pergi. Sekalipun aku harus menerobos dengan nyawaku sebagai taruhannya, aku tetap akan masuk untuk menyelamatkan mereka. Alayan Zong merenung sejenak, keputusan Hulen Suguang untuk ikut sebenarnya masuk akal, membutuhkan seseorang untuk menjaga Warper. Selain itu, Alayan Zong belum pernah masuk ke dalam kediaman Meide, sehingga harus mencari tahu lokasi tahanan mereka terlebih dahulu. Akhirnya, ia berkata, jika kamu ingin ikut, maka kamu harus masuk melalui gerbang utama. Saat ini bukan musim panen, tidak ada banyak aktivitas perdagangan. Jika kita ingin masuk tanpa dicurigai, kita harus menyamar sebagai pedagang. Hulen Suguang segera menimpali, kulit binatang. Beberapa waktu lalu, aku pernah menjual 2 lembar kulit kelinci di pasar. Haliu Sutai mengisap rokoknya, lalu berkata, tapi kediaman Meide tidak menerima kulit kelinci. Mereka hanya menerima kulit binatang yang lebih besar dari kulit domba. Kulit kecil tidak mereka butuhkan. Li Ju, yang sejak tadi hanya mendengarkan, akhirnya berbicara, kulit serigala. Bukankah 2 hari lalu Suguang membawa 2 lembar kulit serigala?
Kita bisa menggunakan itu sebagai alasan untuk masuk ke dalam. Hallyu Sutai menatap istrinya dengan sorot mata penuh pertimbangan, lalu berkata dengan suara dalam, itu adalah mas kawin putri kita, sesuatu yang kamu dambakan selama ini. Kamu ingin menjadikannya selimut kulit serigala. Apa kamu benar-benar rela kehilangannya? Ah, saat ini yang terpenting adalah menyelamatkan orang. Kenapa masih memikirkan selimut kulit serigala? Aku rela, ujar Li Ju dengan suara bergetar, matanya basah karena memikirkan nasib putrinya. Hulen Suguang terharu hingga matanya memerah, dengan gigi terkatup. Ia menatap Li Ju yang tampak sangat emosional, lalu berkata, jangan khawatir, Bibi. Aku akan berburu lagi dan mendapatkan 2 ekor serigala untuk kalian. Melihat betapa kompaknya keluarga ini dalam menyelamatkan Hallyu Water, Alai Yanzong akhirnya berkata, tak perlu. Aku juga membawa 1 lembar kulit serigala, jika kita menyamar sebagai pedagang kulit, itu sudah cukup untuk menyelinap masuk. Namun, Hulen Suguang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh tekad, tidak. Aku harus ikut. Jika Wader dalam bahaya, aku harus menyelamatkannya. Aku bisa berburu lagi untuk mendapatkan kulit serigala, tapi nyawa putriku tidak bisa digantikan. Melihat keteguhan hati Hulen Suguang, Alai Yanzong pun tergerak, akhirnya mereka berdua mulai menyusun rencana untuk menyusup ke dalam kediaman Meide. Penyamaran dan perjalanan ke kediaman Meide. Alai Yanzong mengganti pakaiannya dengan jubah panjang berwarna abu agar tidak terlalu mencolok, ia juga mengenakan topi bambu lebar douli untuk menyembunyikan wajahnya. Karena beberapa pengawal sudah mengenalinya, Hulen Suguang tidak perlu berdandan berlebihan, tetapi ia juga mengenakan douli agar tidak menarik perhatian. Keduanya masing-masing membawa 1 lembar kulit serigala di punggung mereka, berpura-pura sebagai pedagang. Setelah semua persiapan selesai, mereka akhirnya menuju gerbang selatan kediaman Meide. Saat mereka tiba, pemandangan yang mereka hadapi benar-benar megah. Dinding luar kediaman setinggi 6 meter, seluruhnya terbuat dari batu kokoh. Di bagian atas tembok, terpasang banyak ranting berduri tajam untuk mencegah penyusup memanjat. Gerbang kayu besar berwarna hitam pekat berdiri megah, menunjukkan kekuasaan keluarga Meide. Di depan gerbang, beberapa pengawal bersenjata berdiri tegap, mengawasi setiap orang yang ingin masuk. Dari sini, misi mereka untuk menyelinap ke dalam kediaman Meide dimulai. Gerbang utama biasanya tidak dibuka kecuali untuk keluar masuknya kereta kuda. Meskipun gerbang besar tetap tertutup, 2 penjaga berjaga di kedua sisinya. Di samping gerbang, terdapat sebuah pintu kecil yang digunakan untuk keluar masuk pejalan kaki. Melihat Alai Yanzong dan Hulen Suguang datang untuk berdagang, para penjaga langsung membiarkan mereka masuk tanpa banyak bertanya. Hal yang membuat mereka sedikit canggung adalah tidak ada pedagang lain yang datang untuk menjual kulit binatang. Namun, begitu mereka berhasil melewati gerbang, mereka sudah punya rencana sendiri. Mereka menyerahkan kulit serigala dan menerima beberapa keping perak sebagai pembayaran. Setelah itu, mereka menggunakan alasan hendak mencari jamban untuk pergi ke bagian dalam. Para penjaga tidak mencurigai mereka dan membiarkan mereka lewat tanpa pengawasan lebih lanjut. Mereka melewati deretan rumah perdagangan dan melalui gerbang berbentuk bulan Yueliangmen kemudian tiba di area pergudangan. Di siang hari, hanya ada sedikit orang di sini kecuali mereka yang keluar masuk untuk mengambil atau mengirim barang. Sebagian besar pekerja sibuk di area perdagangan. Penjagaan baru diperketat saat malam hari, untuk mencegah kebakaran atau pencurian. Di sebelah utara gudang, terdapat tembok besar yang membentang dari timur ke barat, setinggi 6 meter. Dinding ini memiliki 3 gerbang, 1 gerbang besar di tengah dan 2 gerbang kecil di kedua sisinya. Namun, ketiga gerbang itu dikunci rapat. Untungnya, kuncinya berada di sisi gudang, yang berarti mereka bisa membukanya dari sini. Alai Yanzong tidak kesulitan membuka kunci tersebut. Dari dalam jubahnya, ia mengeluarkan peralatan bedah yang diwarisi dari gurunya. Menggunakan sebatang jarum panjang, hanya dalam beberapa detik, kunci besi pun terbuka. Mereka segera masuk melalui gerbang kecil, lalu menutupnya kembali dengan hati-hati. Begitu memasuki zona bengkel kerja, mereka melihat banyak pekerja sibuk mengangkut dan memindahkan barang. Sekilas, ini adalah tempat para pengrajin bekerja, mulai dari pandai besi hingga penenun. Tak ada yang memperhatikan mereka, karena para pekerja lebih sibuk dengan tugas masing-masing. Alai Yanzong berpikir cepat. Meskipun banyak bangunan di sini, namun tempat ini terlalu ramai untuk dijadikan lokasi penyekapan tahanan. 2 kemungkinan lokasi tahanan, barak pengawal, zona militer di depan mereka, atau kediaman utama, zona paling utara, meskipun kecil kemungkinan karena terlalu mencolok. Namun,
Ia tidak bisa mengambil keputusan tanpa menyelidiki lebih lanjut, meskipun para pekerja tidak terlalu peduli dengan kehadiran mereka, namun mereka tetap memilih untuk menghindari kontak langsung. Bagaimanapun, pakaian mereka tidak cocok dengan para pekerja di sini, sehingga mereka bisa saja menarik perhatian jika terlihat oleh mandor atau penjaga. Untungnya, jarak antara bangunan di zona bengkel ini cukup sempit, memungkinkan mereka untuk bersembunyi dengan cepat. Mereka juga menghindari berjalan lurus di tempat terbuka, lebih memilih bergerak melalui sisi bangunan dan area belakang. Di beberapa bagian, rimbunan rumput liar memberi mereka perlindungan tambahan. Akhirnya, mereka berhasil mencapai tembok lain, yang menjadi batas ke zona berikutnya. Dari balik tembok, terdengar suara pengawal sedang memberikan aba-aba dan perintah. Tampaknya, mereka sudah mendekati barak pengawal. Misi mereka baru saja dimulai, tembok tinggi ini hanya memiliki satu gerbang besar. Keduanya menyusuri tembok hingga tiba di depan gerbang, namun gerbang itu juga terkunci, dan kuncinya berada di sisi dalam. Ala Yanzong mengintip melalui celah pintu untuk mengamati situasi di dalam, meskipun ia bisa membuka pintu dan masuk, jalur ini tidak bisa mereka gunakan. Tepat di balik gerbang adalah lapangan latihan bela diri, tempat para pengawal sedang berlatih. Ditambah dengan area yang luas dan terbuka, membuka gerbang besar ini akan langsung menarik perhatian mereka. Jika keberadaan mereka terungkap, rencana selanjutnya bisa gagal, mereka pun berbalik arah dan menyusuri tembok hingga mencapai sudut timur laut. Di dalam tembok terdapat deretan pohon poplar yang cukup tinggi, tetapi di sisi luar hanya ada rerumputan liar setinggi pinggang, tanpa ada pohon besar yang bisa digunakan sebagai pijakan. Bagi Ala Yanzong, tembok setinggi ini bukanlah halangan. Namun, masalahnya adalah, apakah Hulen Suguang bisa melewatinya? Bab 69 Tembok setinggi 6 meter bukanlah halangan bagi Ala Yanzong. Dengan sedikit ancang, ia bisa melompati tembok dengan mudah. Namun, bagaimana dengan Hulen Suguang? Ia pasti butuh bantuan. Ala Yanzong mencari sebongkah batu seukuran telapak tangan dan menyimpannya di dalam jubahnya. Ia lalu meraih celah pada tembok dengan jarinya, lalu dengan gerakan gesit seperti seekor cicak, ia merayap naik hingga mencapai puncak tembok. Mengintip ke sisi lain, ia melihat sekelompok pengawal masih sibuk berlatih di lapangan jauh dari tempatnya berada. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan arah mereka. Ia mengeluarkan batu yang ia bawa dan menggunakannya untuk menyingkirkan ranting berduri yang dipasang di atas tembok. Setelah itu, ia melompati tembok dan duduk di atasnya, lalu mengeluarkan seutas tali dari pinggangnya dan menurunkannya ke bawah agar Hulen Suguang bisa berpegangan. Dengan bantuan Ala Yanzong, Hulen Suguang berhasil naik ke atas tembok. Mereka berdua melompat turun dari sisi dalam tembok, mendarat di antara rerumputan tinggi yang cukup untuk menyembunyikan pergerakan mereka. Mereka bergerak dengan hati-hati di bawah naungan pohon poplar. Tak jauh di depan, mereka bisa melihat barak para pengawal. Mereka merunduk dan bergerak di balik bangunan, menghindari perhatian. Di sepanjang perjalanan, tidak ada orang yang mereka temui, hanya beberapa tumpukan kotoran kering di tanah yang menandakan bahwa tempat ini memang digunakan sebagai asrama pengawal. Barak di bagian depan tampak sunyi. Tidak terdengar suara dari dalamnya. Namun, ketika mereka bergerak lebih jauh ke utara, jumlah bangunan semakin banyak dan lebih rapat. Ada sekitar 3 hingga 5 deretan rumah. Keanehan mulai terasa. Selain para pengawal yang sedang berlatih di lapangan, mereka sama sekali tidak melihat orang lain di pekarangan ini. Bangunan di sini juga berbeda dari barak pengawal sebelumnya. Bentuknya lebih menyerupai rumah tinggal daripada asrama militer. Dengan rasa penasaran, mereka mulai mencari lebih jauh. Saat melewati salah satu dinding rumah, mereka tiba-tiba mendengar suara percakapan dari dalam. Ala Yanzong dan Hulen Suguang segera merunduk di bawah jendela dan mendengarkan dengan seksama. "Kamu tidak pergi, jadi kamu menghindari rasa malu. Aku sendiri pergi ke sana, tapi tidak berani menunjukkan wajahku. Aku hanya bisa bersembunyi di belakang dan menutup wajahku dengan kerah baju. Tapi aku tidak tahu apakah mereka mengenaliku atau tidak." Suara itu serak dan terdengar familiar. Ala Yanzong langsung mengenali bahwa itu adalah Ye Liha. Kemudian, terdengar suara lain yang lebih keras. "Saat itu aku sedang sakit perut di jamban, jadi aku lolos dari masalah itu. Tapi aku juga tidak tega menangkap perempuan yang sudah menyelamatkan nyawaku." Begitu mendengar suara itu, Ala Yanzong langsung bisa menebak, itu pasti Ye Liheng. Dari sekian banyak pengungsi yang melarikan diri, saat tiba di kediaman Meide,
Alayan Zong hanya melihat sekitar 100 orang, lalu, kemana perginya yang lain? Kini, setelah mendengar percakapan antara Ye Li Heng dan Ye Li Ha, ia mulai memahami situasinya. Sebagian pengungsi memang datang ke kediaman Meide, dan kemungkinan besar, mereka yang sedang berlatih di lapangan adalah para pengungsi yang baru direkrut menjadi pengawal. Tebakannya benar, setelah ribuan pengungsi melarikan diri dari kota Gunung Weikeki, mereka terus berlari ke arah utara melewati jalan pegunungan. Di perjalanan, banyak yang kehausan. Begitu menemukan mata air di pegunungan, mereka berdesakan ingin minum, namun, karena terlalu banyak orang, air yang begitu dekat justru sulit dijangkau, membuat mereka lebih tersiksa daripada sekadar kehausan. Saat perjalanan berlanjut, mereka menemukan jalan bercabang, sebagian dari mereka memilih berpisah dan mengambil jalan lain. Banyak juga yang menyadari bahwa berkumpul dalam jumlah besar bukanlah ide yang baik, terutama dalam situasi pelarian seperti ini. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang jatuh ke dalam jurang saat berebut air, atau tergelincir ke dalam lembah ketika mencoba melewati jalur berbatu. Bahkan ketika makanan tersedia, jumlah orang yang terlalu banyak membuat kemungkinan mendapat bagian semakin kecil. Daripada terus mengikuti arus, sebagian dari mereka memilih untuk mencari jalan lain. Semakin jauh perjalanan, semakin sedikit jumlah mereka. Saat akhirnya sampai di kediaman Meide, jumlah mereka hanya tersisa sekitar 200 orang. Sebagian dari mereka memohon makanan di depan gerbang kediaman Meide, dan kebetulan, Meide nancang melihat mereka. Saat itu, kediaman Meide sedang merekrut pengawal baru. Siapapun yang masih muda dan kuat boleh mendaftar, dan mereka yang memiliki keterampilan bela diri akan lebih diutamakan. Akhirnya, hampir 100 orang direkrut sebagai pengawal. Kediaman Meide, termasuk Ye Li Heng dan Ye Li Ha, bagi mereka, tinggal di dalam kediaman lebih baik daripada terus menderita sebagai pengungsi. Mereka tidak hanya mendapatkan tempat tinggal dan makanan, tetapi juga bisa memperoleh beberapa koin tembaga sebagai upah. Tiba-tiba, suara tawa mesum terdengar dari dalam ruangan. Hehe, sebenarnya aku ingin pergi tapi takut. Kalau aku pergi, anak sialan itu pasti tidak akan memaafkanku. Tapi kalau aku tidak pergi, aku juga tidak bisa melihat wanita cantik itu. Minimal aku bisa cuci mata, hahaha. Begitu mendengar suara itu, amarah Alayan Zong dan Hulen Suguang mulai membara. Hulen Suguang tidak bisa menahan dirinya. Ia hendak berdiri dan menerobos masuk ke dalam ruangan. Namun, Alayan Zong dengan cepat menekannya kembali ke tanah, menggenggam bahunya erat, dan menggelengkan kepala. Matanya memberi isyarat, jangan gegabah. Hulen Suguang menggertakkan giginya, dadanya naik turun karena napasnya yang memburu. Namun, akhirnya ia menenangkan diri dan kembali berjongkok, melanjutkan penyadapan percakapan di dalam ruangan. Kamu benar tak bisa menahan nafsumu. Suatu hari kamu pasti akan celaka karena itu. Hahaha, kakak, jangan berpura-pura suci. Kamu seperti burung gagak yang mengejek babi hitam. Apa kamu sendiri tidak sama saja denganku? Berlagak serius, tapi pada akhirnya, kita sama saja. Bukankah aku terjerumus karena kamu juga? Kalau soal ini, kita masih jauh dibandingkan dengan si iblis hidup itu. Dia jelas mengincar dua gadis itu, bukan sekadar menjadikan mereka sandera. Apa itu menangkap tawanan? Itu cuma alasan. Mereka dikurung di aula leluhur, dan setelah itu, kita semua disuruh pergi, hanya menyisakan 2 orang penjaga. Siapa tahu, saat ini dia sudah mulai berbuat sesuatu, hahaha. Derajat-derajat kata-kata Ye Li Ha membuat Alayan Zong terkejut. Dari apa yang ia dengar, Ula Zitao dan Hallyu Warrior ternyata tidak dikurung di barak pengawal, tetapi di aula leluhur. Bang! Pintu rumah langsung dihantam oleh tendangan keras dari Alayan Zong, terbuka dengan suara menggelegar. 2 pria di dalam ruangan, Ye Li Heng dan Ye Li Ha, terkejut dan langsung melompat dari tempat duduk mereka. Namun, begitu melihat bahwa orang yang menerobos masuk adalah Alayan Zong, keterkejutan mereka berubah menjadi ketakutan. SC, Tuan Pendekar, bagaimana Anda bisa ada di sini? Wajah Ye Li Ha yang sebelumnya penuh kelicikan dan hawa mesum kini berubah pucat. Ia bergegas berdiri dari kursi bambu dengan tubuh gemetar. Suaranya penuh kegugupan. Alayan Zong menatap mereka dengan dingin, ekspresinya seperti air yang membeku. Apa yang baru saja kamu katakan, apakah itu benar? Tanyanya dengan nada mengancam. Mendengar itu, Ye Li Ha sadar bahwa semua omongannya tadi sudah didengar oleh Alayan Zong, tak ada gunanya menyangkal. Dengan wajah muram dan tubuh gemetar, ia hanya bisa mengangguk pasrah. Ya, itu benar. Di mana aula leluhur itu? Di halaman belakang, melewati taman,
ada di belakang kediaman utama. Jika kamu berbohong, aku akan kembali untuk mengambil nyawamu. Aku bersumpah, itu benar adanya. Ala Yanzong melirik sekilas ke arah Ye Liha, pria licik yang kini tampak seperti cacing ketakutan. Kemudian, matanya beralih ke Ye Liheng, yang duduk di tepi ranjang, diam tanpa kata. Berbeda dari Ye Liha, Ye Liheng tidak menunjukkan rasa takut atau kepanikan, ia hanya menatap lurus ke arah Ala Yanzong dengan ekspresi datar. Tanpa rasa gentar, Ala Yanzong tidak punya waktu untuk meladeni mereka lebih lama. Ia segera berbalik dan keluar, lalu bergerak ke arah utara bersama Hulen Suguang. Jika apa yang dikatakan Ye Liha benar, maka ia harus segera menemukan Ula Zitao sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Hulen Suguang lebih panik lagi, dengan wajah cemas. Ia berulang kali bertanya, Aula leluhur. Di mana itu? Bagaimana kita ke sana? Di hadapan mereka, terdapat tembok besar yang sama tingginya dengan tembok-tembok lain di dalam kediaman. Jika mengikuti naluri Ala Yanzong, ia akan segera melompati tembok itu. Namun, ia melihat beberapa orang keluar masuk melalui gerbang berbentuk bulan Yue Liangmen. Tanpa berpikir panjang, ia menarik Hulen Suguang dan langsung menuju ke sana. Saat ini, Ala Yanzong tidak peduli apakah mereka akan ketahuan atau tidak. Yang terpenting adalah waktu, ia harus segera menemukan Ula Zitao, apapun risikonya. Bahkan jika orang-orang di kediaman Meide menyadari keberadaan mereka, itu tidak akan menghentikan langkahnya. Melewati gerbang bulan, pemandangan di halaman ini berubah drastis. Area halaman ini begitu luas, mencakup ratusan hektar, dipenuhi lautan bunga yang bermekaran. Meskipun masih awal musim semi dan bunga belum sepenuhnya berkembang, namun kuncup-kuncupnya sudah mulai terbuka, bergoyang lembut di tiupan angin, menciptakan suasana yang menenangkan. Berbagai jenis bunga tumbuh di sini. Sebagian sudah mekar dengan indah, membentuk gugusan warna-warni, sementara yang lain masih hijau, menunggu saatnya untuk berbunga. Namun, seindah apapun pemandangan ini, Ala Yanzong tak punya waktu untuk menikmatinya. Ia hanya fokus pada jalannya, melangkah cepat di sepanjang jalan setapak berliku di taman. Di belakangnya, Hulen Suguang mengikutinya dengan langkah cepat. Saat mereka melihat seorang pelayan berjalan dari arah depan, keduanya segera memperlambat langkah dan menundukkan kepala di bawah bayangan topi bambu mereka. Mereka berpapasan begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena di tempat ini orang asing sering berlalu lalang, si pelayan pun tidak merasa curiga dan terus berjalan tanpa menoleh. Di tengah lautan bunga ini, terdapat beberapa deretan bangunan yang dibangun dengan megah. Bangunan-bangunan ini memiliki atap genteng berkilauan, pilar kayu berukir, dan lorong-lorong berliku yang terhubung dengan indah. Setiap deretan bangunan memiliki halaman kecil tersendiri, tertata dengan rapi dalam susunan yang seragam. Di balik barisan bangunan itu, terdapat sebuah halaman luas yang jauh lebih megah dan berdiri dengan gagah. Ala Yanzong segera menyadari bahwa itulah tempat yang disebut Ye Liha, yaitu aula leluhur. Menurut Ye Liha, Ula Zitao dan Hallyu Wader dikurung di ruang samping timur aula tersebut. Tanpa membuang waktu, langkah Ala Yanzong semakin cepat, hatinya dipenuhi kegelisahan. Bersambung